Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga anak-anak di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu dengan Bapak. Bapak hari ini akan menyampaikan tentang tema 5, yaitu wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5 dan 6. Dan juga Bapak perlu memperkenalkan nama Bapak Usna SPD dari SD Negeri Larangan 1. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, setelah anak-anak berdoa, kita juga karena sekarang ini anak-anak masih di masa pandemi, maka kita tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 5M demi kita menghindari dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga membatasi mobilitas dan interaksi, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Nah, itulah anak-anak salah satu cara atau ikhtiar kita di dalam kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, kita persiapkan dulu alat tulis di rumah anak-anak. Yang pertama buku catatan. Makanya nanti anak-anak simak, dan yang perlu kita catat ya kita catat. Lalu alat tulis, ya ini adalah alat tulis perlu kita persiapkan sebagai salah satu persiapan kita untuk belajar. Lanjut. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tentang materi pembelajaran tadi, Bapak perlu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah salah satu upaya kita, upaya untuk mencapai pembelajaran yang kita akan sampaikan pada hari ini. Itu ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan di Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri logo secara benar. Yang keempat, siswa mampu membuat logo dan maknanya. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, siswa mampu menjelaskan teks formulir pendaftaran untuk berbagai tujuan dan kegiatan beserta petunjuknya secara tepat. Nah, itulah anak-anak
tentang tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, nah di sini ada sebuah gambar. Ya. Kita amati, kita cermati gambar tersebut. Ya. Di sini ada anak-anak mungkin sudah mengamati. Nah, di sini ada bacaan teks. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. ASEAN ini adalah merupakan salah satu lembaga atau organisasi di Asia Tenggara, di mana di sini anak-anak ada 10 negara, ya. 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, dengan adanya ASEAN ini jelas di Asia Tenggara ini akan meningkat, terutama dalam potensi ekonomi masyarakat. Kita lanjutkan, anak-anak sudah melihat, sudah menyimak gambar ini, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita di sini ayo membaca. Nah, di sini ada sebuah bacaan anak-anak yang berjudul tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Jadi mendulang ini adalah meraih sebuah prestasi sehingga bisa mengembangkan potensi ekonomi. Nah, ini bacanya mungkin di di rumah bisa dilihat tayangan bacaan ini. Baik, oleh Bapak dibacakan ya. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 dilaksanakan pada 11 sampai dengan 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kunto Desak Pots, Bumi Sriwijaya, Palembang. Ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian. Terutama di 2 kota tempat terselenggara secara acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Nah, dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari semua pihak. Anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan tersebut, kalian
nanti akan ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu perhatikan dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada petunjuk ya anak-anak, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Jadi menjawab sesuai teks yang tadi kita baca. Yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Nah, tadi kan udah kita sama baca-baca, sudah kita bersama-sama dibaca dalam teks. Ini kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Ya. Jawabannya adalah 1979, 1987, 1997, dan 2011. Yang kedua, pertanyaan di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Ini pertanyaannya yang ke-26. SEA Games diselenggarakan di mana? Nah, mungkin kalian tadi udah baca, jawabannya adalah Palembang dan Jakarta. Palembang dan Jakarta ini adalah kota besar yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Nah, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Nah, jawabannya adalah SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Paham anak-anak? Nah, bahwa SEA Games ini adalah merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Yang keempat, anak-anak perhatikan. Nah, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Apa yang diraih? Apa yang didapat kesuksesan dengan adanya SEA Games ini? Jawabannya adalah, nah ini kalian mungkin bisa melihat ya anak-anak di rumah, bahwa dengan adanya SEA Games kesuksesannya itu adalah kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan peningkatan perekonomian Indonesia. Nah, itulah dengan adanya SEA Games di sini jelas akan meningkat peningkatan ekonomi, terutama kerajinan Indonesia ini akan laku, sehingga pengusaha-pengusaha Indonesia akan lebih meningkat perekonomiannya. Kita lanjutkan pertanyaan kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Nah, bagaimana nih pengaruhnya khususnya di Sumatera Selatan anak-anak ya? Bagaimana? Apakah perekonomiannya semakin menurun? Apakah semakin meningkat? Tadi anak-anak sudah menyimak ya. Ini jawabannya ya, pengaruhnya yaitu ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4% dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, para pengrajin mengalami peningkatan pembuatan cenderamata. Itulah anak-anak beberapa pertanyaan. Kita lanjutkan. Nah, ini coba lihat anak-anak di depan layar anak-anak ya, bisa dilihat di rumah. Di sini amati. Anak-anak silakan amati apa bacanya. Nah, kita akan mengamati tentang logo ASEAN. Apa itu arti logo tersebut? Nah, mungkin setiap lembaga akan memiliki logo. Ya. Setiap organisasi akan memiliki logo tersendiri. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang logo ASEAN. Anak-anak kita lihat. Nah, inilah. Anak-anak ini adalah logo bendera ASEAN. Ya. Logo bendera ASEAN bisa dilihat ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya logo ASEAN. Ya. Setiap logo ASEAN memiliki warna. Ini memiliki arti tersendiri anak-anak. Ya. Memiliki arti tersendiri ya.
ASEAN memiliki warna apa? Nah, di sini kita lihat ada merah, ada biru, ada kuning, dan ada putih. Nah, jadi setiap warna ini memiliki arti tersendiri. Kita lihat yang pertama adalah merah. Merah ini melambangkan keberanian dan dinamika. Yang kedua, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Yang ketiga, kuning melambangkan kemakmuran. Yang terakhir yaitu putih melambangkan kesucian. Nah, anak-anak udah disimak anak-anak arti daripada logo ASEAN. Warna-warna ini memang memiliki arti tersendiri. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ada merah, ada biru, ada kuning, dan juga ada putih. Kita lanjutkan. Nah, selain daripada logo ASEAN, Bapak akan menampilkan beberapa contoh logo yang lain. Nah, di sini yang pertama, nah ini gambar apa anak-anak? Tuturi Handayani. Ini adalah logo, mungkin kalian mengenal ya, setiap sekolah pasti ada logo seperti ini. Ini adalah logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, nah ini ada anak bergandeng membawa bendera merah putih. Nah, ini logo Hari Anak Nasional, Hari Anak ya. Logo Hari Anak. Nah, yang ketiga ini tentang logo apa ini anak-anak kita lihat, yaitu tentang ketahanan lingkungan. Nah, setelah kalian melihat logo ASEAN, mengamati contoh 3 logo ini, mungkin kalian ada yang bertanya apa sih yang disebut logo. Nah, kita lihat lanjutkan. Nah, ini apa logo itu? Apa sih yang disebut dengan logo? Logo adalah merupakan bagian dari reklame atau tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini arti logo yaitu lambang anak-anak ya. Lambang ataupun simbol tetapi memiliki arti, memiliki makna yang digunakan juga sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Itulah yang disebut. Kita lanjutkan. Nah, ya. Kita sekarang mengamati ya. Setiap organisasi mungkin memiliki anggota, ya, memiliki anggota. Organisasi akan lebih baik apabila memiliki anggotanya lebih banyak, memiliki tujuan yang baik atau terarah dan bermanfaat bagi orang lain. Tetapi sebelum kita menjadi anggota, kita harus mengisi atau mengisi formulir, ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di sini ada gambar, ya. Mungkin kalian bisa dilihatnya ya, mungkin jelas, ya. Mudah-mudahan gambar ini jelas dan bisa dipahami. Ya. Nah, di sini yaitu tentang sebuah formulir untuk kegiatan di sekolah. Nanti di dalam pengisian formulir jelas akan ada petunjuk bagaimana mengisi formulir tersebut. Nah, di sini akan kita lanjutkan. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika menulis formulir? Baik, anak-anak. Apa saja yang harus diperhatikan ketika menulis formulir? Nah, yang harus kita perhatikan ketika mengisi formulir, 1, tulis judul formulir. Nah, jadi pertama kita tulis dulu judul formulirnya apa anak-anak. Ya. Yang kedua, isi data yang ingin didapatkan. Yang ketiga, ditulis secara sistematis. Yang keempat, menggunakan kata baku. Nah,
Nah, inilah anak-anak, tadi yang keempat tersebut adalah merupakan cara pengisian. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui teknis pembuatan pembuatan mengisi formulir, kita harus mengambil contoh bagaimana cara pengisian formulir. Nah, di sini ada di depan anak-anak ya. Di sini ada salah satu contoh ketika kita mau mengisi formulir. Satu diantaranya adalah pendaftaran lomba sepak bola antar kelas. Jadi sebelum kita mengadakan lomba, anak-anak itu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Ya. Nah, yang kedua misalkan pendaftaran menjadi anggota klub pencinta alam. Yang ketiga pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari ketiga macam ini kita sebelum mengikuti lomba, tadi Bapak udah bilang, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nanti Bapak akan menayangkan bagaimana sih contoh formulirnya seperti ini. Ini ada contoh formulir pendaftaran mengikuti ekstrakurikuler. Ini salah satu contoh formulir pendaftaran yang ada di SD Negeri Larangan 1. Nanti formulir ini di situ ada kalimat nama lengkap. Jadi nama lengkap tersebut ditulis terlebih dahulu, nama lengkapnya siapa, jenis kelaminnya apa, tempat tanggal lahir, kelas, alamat, dan nomor handphone. Nomor handphone ini adalah untuk memudahkan kita berkomunikasi, kita untuk saling bila mana ada perlu kita tinggal kontak saja. Nah, di sini ada petunjuk pilih dengan cara centang. Maksudnya ini memilih dua ekstrakurikuler, yaitu dengan cara dicentang apa mau pramuka, bola voli, atau juga PMR. Nah, setelah diisi semua, tanggalnya tanggal berapa, pendaftarnya siapa. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada petunjuk pengisian formulir pendaftaran ekskul, berarti yang tadi. Nah, di sini yang pertama, isi formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jadi supaya jelas, anak-anak menulisnya menggunakan huruf besar. Yang kedua, isi formulir dengan data yang tepat. Yang ketiga, beri tanda centang pada kolom yang tersedia. Pada kolom yang kita pilih, kita beri tanda centang. Terus yang keempat, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 kegiatan ekskul. Nah, yang kelima, tulislah alasan mengikuti kegiatan ekskul. Nah, inilah petunjuk pengisian formulir pendaftaran ekskul ya. Jadi ada 5 bagian. Ya. Yang keenam, yaitu tanda tangan formulir dan beri nama jelas. Jadi setelah anak-anak mengisi secara keseluruhan, di bawah ditanda tangan sebagai dan juga nama jelas sebagai bukti bahwa kita sudah mengisi formulir dan akan mengikuti kegiatan tersebut. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak, mendengarkan materi yang tadi, nah, mungkin kita kesimpulannya. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulan dari materi tadi, yaitu adanya kerjasama antar negara, maka akan meningkatkan taraf ekonomi dengan terjadinya pertukaran barang dagang dengan negara lain. Nah, jadi jelas di sini dengan tadi diadakannya kegiatan atau SEA Games, maka akan terjadilah peningkatan ekonomi dan pertukaran barang antar negara. Yang kedua, formulir merupakan suatu bentuk untuk mengetahui identitas diri seseorang dalam mengembangkan bakat dan minat dalam sebuah organisasi, maka dalam penulisan formulir harus jelas dan sesuai dengan petunjuk teknis. Nah, itulah anak-anak kesimpulan daripada materi yang Bapak sampaikan. Ya. Mudah-mudahan
kalian di rumah bisa menyimak, bisa memahami, sehingga dengan pembelajaran yang hari ini Bapak sampaikan, anak-anak bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, sehingga anak-anak masa depan menjadi anak-anak yang sukses. Dan kita tetap semangat belajar, walaupun di masa sekarang ini, masa pandemi belum berakhir, tetapi kita harus tetap optimis. Pasti kita bisa, pasti kita ke depan menjadi anak-anak yang sukses. Sekian, terima kasih yang Bapak sampaikan. Semoga Bapak sekali lagi, semoga bermanfaat, bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.